Pas tahun 2016 nongol YouTuber misterius sama legendaris yang nongol di YouTube yang nggak ketahuan dari mana asalnya, yang bikin suatu gebrakan gila-gilaan di YouTube yang nggak pernah dilakuin YouTuber lain. Jadi kalau Ima Queens itu yang tukang jalan-jalan keliling dunia itu nyicipin makanan ke seluruh dunia. Nah, kalau orang ini yang namanya Mr. Q ini bikin sesuatu yang lebih gila lagi. Jadi dia keliling dunia itu buat main cewek sama icip-icip prostitusi di seluruh dunia. Lu bisa bayangin, gila banget kan? Nah, sebenarnya sih yang dia lakuin itu simple, abis itu dia-upload ke YouTube. Tapi waktu awal-awal itu sekitar 2016 itu channelnya belum rame karena dia belum getol lah istilahnya nge-upload videonya. Tapi sekitar 3-4 tahun yang lalu dia udah mulai getol sampai benar-benar gue bisa bilang amazing banget. Karena pencapaian dia apa ya, views-nya itu gede-gedean gila-gilaan. Walaupun subscribernya nggak gitu gede, 100 ribuan lebih gitu. Terakhir peak-peaknya itu 150 ribu. Tapi yang jadi narik apa tuh gak lu? Itu videonya satu biji aja yang diupload minimal itu 500 ribu sampai 1 juta. Itu udah paling kecil. Itu pun jarang video dia yang bisa kayak gitu. Sebenarnya simple, yang dia lakuin bener-bener gampang banget. Jadi dia kayak ketemu cewek, kayak keliling dunia itu ke nightclub atau kehidupan malam gitu. Ya terus ceweknya diajak tidur sama dia. Atau kalau enggak dia nyicip prostitusi di seluruh dunia, baik yang high class maupun yang low class. Lu bayangin, jadi dia mainnya tuh bener-bener ke semua kalangan. Yang misalnya high class kayak yang elit-elit gitu lah. Low class itu yang murah-murah gitu, yang emperan. Semuanya diicipin sama dia rata. Sebenarnya orang juga bingung nih, ini orang dari mana nih asalnya? Kok bisa dari nongol mendadak bisa main cewek ke seluruh dunia? Terus yang lebih gilanya lagi apa? Kalau dia naik plane itu, kalau lu ngelihat itu, dia naiknya bisnis kelas. Gila banget kan, lu orang naik bisnis kelas terus keliling dunia main cewek. Itu berapa banyak duit yang dia habisin cuma buat main begitu-begituan doang. Dan yang lebih gilanya lagi, lu tau gak apa? Dia itu ke seluruh negara itu nyicip dari nightlife sama prostitusi. Itu benar-benar semua negara dijambrangin. Lu mau apa? Jepang, udah. Cina, udah. Asia Tenggara, India, Eropa, Amerika, semua udah. Brazil, Rusia, Jerman, Belanda, semua udah. Sampai Indonesia, Malaysia, Singapura, semua udah diicip. Indonesia malahan gila tuh. Dia dari yang benar-benar kayak tipenya dulu masih zamannya ada Alexis, ada Malioboro, klasik itu. Semua udah dihajar sampai yang emper-emperan di Indonesia juga udah. Ini orang makanya dahsyat banget. Itu semua negara diicip. Sampai sekarang cuman gue nggak tahu nih asalnya Mr. Q ini dari mana. Soalnya channelnya itu tulisannya Antartika. Terus gak ada yang tahu asalnya benernya dari Antartika apa enggak. Gua rasa mah ngibul, nggak mungkin dari Antartika. Dan yang jadi menarik ini dari Mr. Q ini, lu tau gak kenapa? Karena dia komunikatif banget sama fans-fansnya dia, sama subscribernya dia. Setahu gue di orang Indo juga banyak tuh yang sering ngetik-ngetik di komen pakai bahasa Indo. Ya gue gak tahu mereka ini nggak ngerti bahasa Inggris, apa cuma iseng aja bahasa Indonesia, ngecek ada berapa banyak orang bahasa Indonesia yang nonton ini channel. Tapi yang pasti orang Indonesia juga banyak. Ya karena gimana ya? Ya kontennya begini. Tapi yang jadi menarik tuh gak apa channelnya dia? Dia cuman munculin muka cewek begitu sebelum dia begituan, terus sama sesudahnya, tapi nggak dikasih adegan yang vulgar-vulgar. Ya, tapi dia kasih pengetahuan, oh kalau nightclub ini bagus, oh tempat prostitusi ini bagus, oh harganya sekian-sekian, oh ceweknya cakep-cakep, terus kan videoin kan ceweknya mukanya, yang begini-begini. Nah, pokoknya itu semua tuh, semua gila, video dia gila-gilaan. Tapi akhirnya pada mungkin sekitar 2 tahun yang lalu mendadak video dia pada hilang, pada dihapus sama YouTube. Dan Mr. Q ini ngilang entah kemana, nggak ada yang tahu sama sekali. Mendadak ngilang, nggak ada kabar. Biasanya kan dia uploadnya mungkin per minggu atau 2 minggu sekali, itu dia upload deh video. Nah, mendadak hilang. Dan ternyata setelah gue cek dan gue selidikin, karena gue pun salah satu subscribernya Mr. Q zaman dulu, ya walaupun gue juga nggak ngerti kenapa YouTube bisa rekomendasiin channelnya dia, tapi gue tahu kenapa. Karena walaupun itu dia emang channelnya berkembang pesat. Pada saat itu, waktu itu kalau nggak salah dia salah satu, jadi kalau bilang apa ya, YouTuber on the rise, dia masuk ke situ.
Gue juga bingung tuh kenapa YouTube bisa ngerekomendasiin kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke topik. Intinya, dia stop nge-YouTube karena video dia banyak yang dihapus sama YouTube. Kenapa banyak dihapus di YouTube? Karena ternyata ada SJW-SJW yang gue bilang tanda kutip di YouTube, ya kalau kita bisa bilang orang munafik ya, itu ngelaporin dia channelnya karena katanya terlalu vulgar, terus mengeksploitasi perempuan. Gue sampai salah ngomong. Jadi katanya channelnya ini katanya memunculkan ya kayak eksploitasi ke perempuan gitu. Jadi supaya dia intinya dia dapat AdSense dengan cara eksploitasi cewek gitu. Jadi menonjolkan ya kayak dia tidurin sama cewek di nightclub atau nyicip-nyicip prostitusi begitu. Dan yang gue sesalkan juga ada salah satu dari Indonesia. Ya gue nggak ngerti ini orang SJWI apa bukan. Tapi dia salah satu traveler sama food vlogger terkenal di Indonesia ya yang lumayan lah 1 jutaan subscriber lebih. Mungkin 1 juta apa udah lebih banyak. Ya dia gue pernah ngeliat dia ngebacot di salah satu videonya Mr. Q ini katanya, oh iya dia ngetik-ketik itu ternyata gue ngeliat, oh ternyata orang Indonesia ya. Ya intinya dia ngomong katanya ini tentang eksploitasi perempuan. Mungkin dia juga mungkin nge-report kali. Kalau nggak salah komennya itu salah satu di video yang udah dihapus dah. Intinya jadinya ini orang berpartisipasi ngilangin Mr. Q ini. Tapi tuduhan-tuduhan menurut gua, tuduhan-tuduhan AdSense dari eksploitasi kaum perempuan itu kayaknya nggak masuk akal. Dan udah dibantah sama Mr. Q. Kalau nggak salah dia pernah posting di YouTube, katanya kalau ada yang merasa AdSense dia itu gede atau dengan itu dia eksploitasi perempuan, itu ternyata enggak. Video dia itu ternyata banyak yang dia nggak nyalain AdSense-nya. Jadi emang dia mau berbagi aja. Bayangin aja dia kalau mau ngebalikin ngomongan dia, dibilang katanya itu tuh kalau kita ngomong tuh tiket dia itu aja sama AdSense itu aja nggak nebus. Dia kemana-mana naiknya bisnis kelas. Ya gue nggak ngerti. Tapi gue ngelihat SJW ini ya salah satu yang orang Indo juga, itu ya salah satu YouTuber juga, itu sampai ada yang nyumpahin dia katanya kena HIV lah apa segala. Mungkin jadinya kesel gitu si Mr. Q ini. Karena dia kesel, dia bocah dari YouTube. Ya sebenarnya sih menurut gue Mr. Q ini menarik ya. Bikin konten suatu gebrakan yang nggak pernah dibuat di YouTube sama sekali, itu menampilkan sesuatu yang ya kayaknya menurut saya apa ya, baru begitu. Tapi nggak vulgar. Tapi nggak tahu kenapa mereka ini nyerang. Tapi kalau dari gue sisi satu ini gue mikir, mungkin mereka ini mikir Mr. Q ini sebagai salah satu saingan. Karena kan dia Mr. Q ini travel ke seluruh dunia. Walaupun dia nggak nunjukin travelnya atau itu dia makan apa. Tapi mereka mikir kemungkinan suatu saat ini Mr. Q ini bakal bikin konten kayak begitu. Jadi saingan mereka. Ya makanya gua rasa itu mereka mulai nyerang dulu di situ sebelum Mr. Q ini channelnya gede banget. Ya sebenarnya sih gimana ya, YouTube ini kan sesuatu hal yang dimana ya orang bisa berinovasi gitu. Tapi kalau orang sampai takut bersaing gitu dengan konten yang berbeda, kayaknya gua rasa gimana ya, agak gak inilah, gak etis lah, gak chill lah gua bilang. Secara kan porsinya orang yang nonton juga beda-beda. Dan sampai sekarang orang nih masih bertanya-tanya, kapan ini Mr. Q balik? So, gak ada yang tahu. Mungkin setelah orang-orang yang munafik itu gak ada yang menghujat Mr. Q lagi. Tapi yang setahu gua sampai 1 tahun yang lalu itu dia masih posting di community YouTube. Berarti dia masih fine-fine aja. Cuman dia mungkin nggak mau posting lagi. Mungkin dia posting di mana, di TikTok, di IG atau di mana, nggak tahu lah intinya. Tapi yang pasti sih Mr. Q ini udah bikin suatu gebrakan di YouTube yang sampai sekarang sampai itu diinget orang. Kalau nggak salah dulu ya, seinget gue, video dia itu udah sampai maybe ratusan gitu deh. Dan views-nya pun gede. Dan ini sekarang videonya tinggal puluhan, tinggal 20 apa 30. Lu bisa lihat, dicek di YouTube-nya channel Mr. Q. Yaitu sisa-sisa videonya. Karena sisanya itu yang banyak itu yang views-nya gede-gede itu dihapus sama YouTube. Ya kita coba aja nantiin kapan lagi mungkin si Mr. Q ini bisa balik ke YouTube lagi. Oke, sekian gitu aja pembahasan gua tentang Mr. Q, YouTuber misterius dan legendaris di YouTube. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.